من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam yang mudah-mudahan dengan kedua atau dengan semua nikmat-nikmat tersebut bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, para jamaah sekalian, kita masih berada pada surat Al-Insyiqaq, surah Al-Insyiqaq di ayat yang pertama. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu atau hadis masa yang lalu, di ayat yang pertama ini kita bahas beberapa poin. Yang pertama yaitu surat ini termasuk surat Makkiyah, Makkiyah, surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum hijrah. Kemarin sudah kita bahas. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah atau Madaniyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah dan turun sesudah hijrah. Kalau Makkiyah berarti turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah berarti turun setelah hijrah. Kemudian yang kedua kita bahas juga apa kemarin Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang makna idah kemarin, yaitu tentang idah. Idah itu dzarf zaman, yaitu menunjukkan keterangan waktu yang akan datang. Idah menunjukkan keterangan waktu yang akan datang. Idza as-samaa'u syaqqat, apabila bumi terbelah. Idza jaa'a nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Namun keterangan waktu yang akan datang, keterangan waktu yang akan datang kalau pakai idah itu garansi 100% terjadinya. Jadi kalau pakai ada kata-kata idah dalam Al-Quran yang menunjukkan keterangan waktu yang akan datang, itu garansi pasti 100% terjadi. Idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah, berarti apa? 100% garansi suatu saat langit pasti terbelah. Garansi, Kalau kemudian pakai ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau ada wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang-orang fasik kepadamu, fatabayyanu, maka kemudian lakukan tabayyun. Lakukan tabayyun, cross check. Namun ini juga tidak menentukan jaminan 100% pasti terjadi. Bisa jadi orang fasik itu datang atau orang fasik itu tidak datang. Kemudian kalau kata-kata lau itu yang akan datang juga, tapi itu menunjukkan keterangan waktu yang akan datang, tapi sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Seperti Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin, rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun.
Orang-orang kafir itu rubbama yawadul ladzina kafaru, ya. Orang-orang kafir itu berangan-angan laukan muslimin. Oh, seandainya dulu saya seorang mukmin, seandainya saya menjadi seorang muslim, seandainya saya menjadi seorang muslim. Tapi itu nggak mungkin, ya. Itu nggak mungkin. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Baik, kita lanjutkan. Ada tambahan-tambahan yang mungkin saya mau tambahkan, kepada yang lupa tidak saya sampaikan. Selanjutnya, ya, ayat ini turun setelah surat ini. Surat ini masih dalam kata-kata idah dulu, ya. Masih berkaitan dengan kata-kata idah, ya. Idah, ya. Kalau diterjemahkan, terjemahnya apa? Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah, ya. Apabila langit terbelah, ya. Jadi idah ini, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, dia masuk dalam kategori ada tusarfi, alat syarat. Ada tusarfi, jadi alat syarat. Ada tusarfi itu gitu. Ada tusarfi itu adalah sebuah kalimat, baik dia berupa huruf ataupun isim yang membutuhkan jawaban maka. Paham? Jadi ada tusarfi itu adalah sebuah kalimat, dia bisa berupa isim atau berupa huruf yang membutuhkan jawaban maka. Bisa ma, ya kan? Bisa ida juga bisa, ya kan? Banyak itu ada tusarfi. Yang penting dia membutuhkan jawaban maka. Itu namanya ada tusarfi, ya kan? Biasanya susunan lengkapnya yang namanya ada tusarfi itu, ya, ada tusarfinya, ada fi'il syartinya, ada jawab syartinya. Ya. Biasanya begitu, ada 3 ini biasanya. Ini termasuk ada tusarfi apabila langit terbelah. Terus apa ini? Betul kan? Betul. Dia membutuhkan jawaban maka atau tidak? Maka. Dia perlu jawaban maka atau tidak? Maka. Perlu, ya? Perlu, ya kan? Ya. Apabila langit terbelah, maka jadi begini, ya kan? Ya, paham ya? Itu semua begitu. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kalian melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah. Paham? Paham habis itu? Ya. Nah, di ayat ini idza sama musyaqqah, apabila langit terbelah, maka enggak ada. Makanya enggak ada. Makanya mana? Mestinya butuh. Mestinya butuh. Ya kan? In qama adiyun qamat faqamat Fatimah. Jika Ali berdiri, maka Fatimah pun berdiri. Ya kan? Jika ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik datang kepadamu menanyakan satu berita, ya kan? Anitaba satu berita, fatabayyanu, maka tabayyun. Ada jawaban apa? Maka. Paham maksudnya ya? Yang bicara bahasa Arab itu paham ya? Yang enggak ya, kita ikuti aja ya kan? Fatabayyanu, ya. Maka kemudian idza di sini idza sama musyaqqah, apabila langit terbelah. Sudah. Lanjutannya apa? Wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Tidak ada yang menerangkan tentang jika langit terbelah maka begini, maka begini. Tidak ada. Ya, nggak ada. Itu memang ada khilaf kalau baca tafsirnya ada khilaf. Tapi yang betul ini nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Ini apa hikmahnya? Apa faedahnya? Yang lain disebutkan, di ayat yang lain disebutkan, tapi di sini nggak ada. Mestinya susunan kalimatnya mestinya harus ada jawab syaratnya. Dan jawaban makanya mesti ada.
Tapi ini nggak ada. Apa ini? Ada saja yang beda sama yang lain. Ya? Apa kira-kira? Bedanya yang pernah baca bahasa Arab? Ustaz Yudi? Ada ya? Ini belakang. Ustaz Hasim, Ustaz Salihin? Apa kira-kira hikmahnya? Ini hikmah di balik kata-kata atau kalimat dalam Al-Quran tadi, ya kan? Tidak sama musyakka. Sudah selesai, nggak perlu, nggak ada lagi jawaban, ya? Nggak ada lagi jawaban. Tidak zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddithu bi'annahu qala aw qala. Itu juga ada kalimat ini ya, jawabnya. Nanti bumi akan, kalau sudah terbentang di bumi ini, maka maka bumi akan menyampaikan beritanya tentang keadaannya, keadaan manusia ini. Masih ada, tapi ini nggak ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya para ulama menyebutkan lita'dhimi sya'ni, yaitu untuk menunjukkan besarnya peristiwa tersebut, untuk menunjukkan agungnya peristiwa tersebut, yang peristiwa tersebut tanpa kemudian dijelaskan secara detail, manusia secara otomatis sudah bisa langsung menyadari dengan akal sehatnya apa yang akan terjadi. Betul? Secara naluri saja, jika saya tanya, kira-kira kalau planet ini terpecah belah, apa yang akan terjadi? Pasti manusia sudah bisa membayangkan. Pasti manusia sudah bisa membayangkan bagaimana kalau planet ini terbelah. Angin terbelah, apa yang akan terjadi kira-kira? Atau Anda bisa bayangkan kejadian ini, ini terbelah plafon atap. Sudah dengan akal sehat kita sudah bisa langsung memahami kira-kira apa yang akan terjadi. Betul? Kocar kacir, manusia pada lari, kemudian ini sudah pada berjatuhan, tiang-tiang sudah pada ini, semua kita sudah bisa membayangkan, sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Maka jika langit terbelah, kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ya, tidak sama fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Terus, maka itu kelanjutan daripada setelah langit kemudian terbelah, ya kan? Bintang-bintang akan berjatuhan, bintang-bintang akan berserakan, matahari dan bulan akan bertabrakan dan sebagainya. Kan begini, tanpa dijelaskan secara detail, manusia sudah akan sadar apa yang akan terjadi. Dan itu suatu peristiwa yang paling besar, langit terbelah sudah. Ya kan? Selesai. Nah, maka kemudian tidak perlu ada lagi jawab syarat, tidak perlu ada lagi jawaban maka tidak perlu. Ya sini ya. Nah, ini tambahan ya. Kemudian surat ini selain Makkiyah, surat ini turun setelah surat Al-Infitar. Ya. Surat Al-Infitar, ila as-sama'u fatarat wa idal kawakibu tasarat wa idal biharu fujirat dan seterusnya. Ayat ini turun setelah surat Al-Infitar itu. Al-Infitar itu kalau dari segi makna apa? Apa artinya? Ila as-sama'u fatarat. Jika langit sudah mulai retak-retak, ya. Jika langit sudah mulai retak-retak, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat langit itu. Ada retak-retaknya enggak? Ada. Sekarang tidak ada. Enggak ada retak-retaknya. Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan, insyikok ini terbelah sudah, sudah terbelah, sudah robek. Berarti urutannya memang setelah retak, baru kemudian robek. Dari segi urutan kejadian, mestinya memang ayat ini berada di bawah Al-Infitar, ya kan? Dan memang turunnya setelah surat Al-Infitar, tapi naruhnya setelah surat Mutaffifin. Diapit dengan surat Al-Buruj, ya kan? Nah, kenapa begini? Ya itulah para sahabat, para ulama yang kemudian menetapkan seperti itu, ya kan? Jadi Rokun Usmani yang kita baca ini, Mushaf Usmani yang kita baca ini, itu sudah ijma
sudah disepakati oleh seluruh para sahabat susunan apa surat dan ayatnya. Susunan surat dan ayatnya. Berarti susunan ini sudah ijma kesepakatan para sahabat semuanya. Tidak ada yang nolak. Tidak ada yang nolak ketika Utsman bin Affan menetapkan Al-Quran seperti yang kita baca sekarang ini. Tidak ada yang nolak. Ya, semuanya terima. Berarti ya sudah ini yang sudah disepakati oleh para sahabat. Ya. Itu ya. Itu tambahan daripada apa namanya ayat yang pertama. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Adinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan semestinya patuh. Itu adina itu kok bisa diartikan patuh? Padahal mestinya adina itu apa? Apa adina? Diizinkan. Diizinkan. Izin. Adinanya dan izin. Atau dia juga bisa berkata udun. Udun. Telinga. Udun atau izin. Izin atau udun. Izin. Kalau orang Indonesia sudah nyebutnya izin, izin. Jadi saya bukan dah, mestinya dah. Minta izin, mestinya gitu ya kan? Tapi kebanyakan kita sudah minta izin, zah, bukan dah. Yang mestinya dah, izin, ya kan? Bisa bermakna dia izin atau udur, ya kan? Tapi di situ diterjemahkan apa? Mendengar. Iya. Patuh. Dan jadi memang para ulama, ya, ini ayat yang memang berbeda dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua ini pakai kata-kata izin atau udur, ya. Izin atau mendengar. Pakai kuping. Izin itu kuping, ya kan? Nah, kenapa pakai ayat ini? Kenapa pakai kata ini? Pertama begini, ya. Kalau digabungkan antara izin dan udur, bisa, ya, bisa digabungkan. Cara gabungannya begini. Ya. Kita, ya, kalau mau menyampaikan sesuatu yang serius, sesuatu yang penting, ya kan? Sesuatu yang penting, dengan lawan bicara kita akan apa? Minta supaya kita minta izin supaya dia mendengarkan apa yang kita ucapkan, betul? Saya biasanya kan begitu baunya kan, tolong perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan, kan begitu ya? Tolong saya minta izin untuk kemudian simak baik-baik, dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Bisa begitu kan? Bisa. Iya, memang begitu, ya kan? Itu minta izin. Nah, kemudian bisa juga bermakna udun, karena memang telinga inilah yang memang kita pakai untuk mendengar. Ya, telinga ini memang kita pakai untuk mendengar. Maka kemudian para ulama menafsirkan dengan kata-kata wa adinat itu sami'at atau istama'at. Sami'at atau istama'at. Sami'at atau istama'at. Ya. Sudah tahu bedanya ya? Sami'at atau istama'at. Jadi wa adinat itu diterjemahkan wa idza sami'at. Ya kan? Wa idza istama'at. Nah, apa bedanya? Sami'at dan istama'at. Ada. Sami'at cuma mendengarkan. Tapi kalau istama'at betul-betul mau mendengarkan, ya kan? Betul-betul mau mendengarkan, ya kan? Memang punya niat untuk mendengarkan. Kalau saya itu mendengar, ngeding, bang ngeding, kan begitu ya? Umpama apa yang saya sampaikan, mungkin ada orang yang mendengar, ya? Ada orang
sambil masak, sambil bikin teh, sambil kopi, mendengar, ya kan? Tapi istamaat itu adalah yang memang betul-betul fokus mau mendengar, ya, datang kemudian mendengar, itu istamaat. Maka waladina di rabbiha ini maknanya adalah langit itu, ya, betul-betul mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya langit ini dan hampir semua, langit kah, bumi kah, gunung kah, itu semua nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini. Nanti kalau sudah selesai waktunya, sudah pas waktunya, maka langit ini pun akan melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya langit dan bumi ini dan gunung sebetulnya sudah makan, sudah gergeter, jeling manusia sudah gergeter, ya kan? Takad samawati yatafaqqarna minhul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ya, ingatin ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan takad samawati yatafaqqarna minhul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, gunung itu hancur lebur. Anta aulur rahmani walada, yaitu ada orang yang ngomong bahwasanya Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Tidak patut bagi Allah Maha Rahman itu punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir-rahmani 'abda. Kelak, ya, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Datang sebagai hamba, tidak ada yang sebagai Tuhan. Semuanya akan datang sebagai hamba. Baik raja, presiden, siapapun semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Ya, tidak ada. Sebagai raja tidak ada. Al-mulku yawma idzil haqqu lir-rahman wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Ya. Al-mulku yawma idzil haqqu lir-rahman. Raja yang hak pada hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Dan pada hari itu adalah hari yang berat bagi orang-orang kafir. Semuanya akan datang sebagai hamba. Kullu ma fis samawati wal ardi illa atir-rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'adda. Dan sungguh telah kami hitung secara detail amalan kalian. Ya. Sudah kami hitung secara detail amalan kalian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan kalian akan datang sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan datang sendiri-sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa minta pembelaan. Ya, tolong minta raja, ya tolong minta orang dia, tidak bisa. Ya, raja-raja, pejabat-pejabat, ya teman-teman yang dulu kita ini semuanya tidak bisa nolong kita. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri sambil bawa buku catatan, ya kan? Sendiri-sendiri. Ya. Itu semuanya sudah kita seperti itu. Nah, nanti kalau sudah Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan seperti itu, maka dia akan pecah. Dan sebagian memang, sebagian Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan. Sebagian gunung minta meletus, sebagian diizinkan, meletus. Ya, lautan minta izin supaya naik ke daratan karena sudah rusak betul manusia ini. Ya, sudah banyak berbuat maksiat, sudah banyak ini. Lautan minta izin naik, diizinkan sekali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu enggak seluruhnya. Itu sebagian kecil yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya kan? Langit Allah izinkan jatuh hujan.
Kalau ingin bisa kalau hujan kalau sebagian diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kering diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turun hujan. Semua orang kemudian melakukan sholat istisqa minta hujan. Kenapa? Langit berhenti air hujannya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk itu. Untuk apa itu? Peringatan. Hah? Peringatan. Untuk peringatan, ya kan? Bahar fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dahum ma amilu la'allahum yarji'un. Ya kan? Telah nampak kerusakan yang di langit, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan ini, di lautan dan daratan ini bima kasabat aydin nas disebabkan oleh kelakuan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dahum ma amilu, agar Allah Subhanahu wa taala timpakan, rasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Sekali-kali Allah turun, sekali-kali Allah kabulkan itu. Ya Allah, bumi itu ingin apa namanya? Gempa. Allah izinkan, ya sudah. Sedikit aja gempa, tsunami, ya kan? Allah izinkan, ya. Langit minta izinnya Allah nggak turun, Allah izinkan nggak turun, ya kan? Bumi keluar hujan yang nggak air banjir yang nggak berhenti, Allah izinkan supaya apa? Agar mereka merasakan sebagian daripada apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ya, agar mereka kembali. Nah, tapi kebanyakan manusia tidak kembali dulu, ya kan? Lupa. Demikian juga kita, ya, diizinkan untuk kemudian menimpa kita sebagian mara bahaya itu. Kalau nggak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, mara bahaya tidak menimpa kita, ya kan? Malaikat senantiasa menjaga kita, ya kan? Wa'alaikum hafidin, ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kalian. Dijaga kita ini oleh malaikat-malaikat ini. Kalau kemudian nanti Allah tetapkan kita, Allah izinkan itu kemudian menimpa kita, ya kan? Seperti itu menimpa kita. Nah, itu untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahwasanya tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan bagi kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa adina, itu makna adin, ya. Maknanya bisa kemudian izin untuk kemudian mendengarkan. Dan adina ini, ya, dipakai itu untuk menunjukkan mendengar dan melaksanakan perintah tersebut secara antusias. Ya, adina ini dipakai untuk satu keadaan mendengar dan melaksanakan perintah tersebut secara antusias. Loh, kok bisa? Gambarannya begini, ya. Gambarannya begini. Langit ini sebetulnya sudah mau pecah, ya kan? Langit ini sudah mau pecah, sudah mau terbelah melihat tingkah laku manusia. Gunung juga sudah mau hancur melihat tingkah laku manusia. Bumi juga mau goncang bumi ini, lihat tingkah laku manusia. Mereka semuanya ini nahan diri semua, nahan diri tunduk sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wa adina, senang nggak? Senang. Begini, kita ini sudah nunggu. Pak lagi sepeda, Pak lagi, ya kan? Pak minta boleh. Pak lagi sepeda, Pak lagi, ya kan? Pak lagi sepeda, Pak lagi, ya kan? Terus Pak lagi sepeda, dia lagu, Bapak. Senang nggak? Senangnya bukan main. Kenapa? Karena sudah punya keinginan ditahan lagi, punya keinginan ditahan lagi, ya kan? Punya keinginan ditahan lagi. Begitu diizinkan, dikasih, senang ya? Senang ya? Senang. Langit, bumi juga begitu, gunung juga begitu. Maunya sudah manusia. Maunya ini sudah sudah luar biasa. Manusia ini sudah karungnya habis, ya kan? Kira berapa banyak itu? Ya? Gunungnya habis. Gunung emas, gunung cincin habis.
Gunung Jeji lah. Saya punya teman di Surabaya itu, dia ini jual alat berat atau memperbaiki alat beratnya haji yang ada Jeji, yang punya Gunung Jeji. Nggak tahu siapa namanya. Jadi, Mustafa. hah? Haji Mustafa. Nggak tahu saya namanya siapa. Mus. Haji Musin. Dia punya Gunung Jeji, ya. Dia punya Gunung Jeji. Itu di Keruk. Nah, teman saya ini dia bagian maintenance alat beratnya. Dia maintenance alat keruknya, apalah pokoknya. Itu bagiannya dia, servisnya. Operatornya. Dia cerita, saat saya punya pelanggan ini di Jeji, itu yang punya Gunung Jeji katanya. Punya Gunung Jeji. Tak tahu di mana itu riwayatnya bisa punya gunung ini. Suratnya apa ya? Pakai surat apa ya? Surat kabel ya. Surat kabel. Surat kabel. Itu dikeruk, ya sampai habis, ya kan? Sampai 3 jam, ya kan? Nah, terkadang manusia begitu, ya kan? Belum lagi yang ada di Sumbawa, itu apa emas, apa kandungan apanya itu banyak sekali, ya kan? Belum lagi di Papua dikeruk habis bumi. Sudah mau habis, ya bumi ini bentuknya mau terbelah, masuk, ditutup kayak orang gitu, ya kan? Maunya begitu, maunya bumi itu buka, kemudian masuk, kemudian tutup sama bumi, maunya begitu. Ya? Sudah terdekat bumi ini, tapi bagi nanti pas ketika adinat ini, mereka akan dengan senang hati, maksudnya, karena sudah nunggu lama. Itu mana adina begitu. Mana adina itu begitu, ya paham? Mana adina itu melaksanakan, mendengar dan melaksanakan dengan senang hati. Ya, wa adina li rabbiha wa hubbat li rabbiha. Ini sebenarnya juga kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga mengandung hikmah sebetulnya, kan? Li rabbiha, bukan li khaliqiha, bukan kepada penciptanya. Wa adina li rabbiha, ya kan? Bukan wa adina lillah atau wa adina li khaliqiha. Bukan kemudian tidak diizinkan oleh penciptanya, ya kan? Tidak, tapi diizinkan oleh Rabbnya, li rabbiha. Nah, kenapa? Karena memang makna Rabb itu adalah yang mengatur seluruh alam semesta ini, yang atur bumi, yang atur langit, yang atur bumi. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dialah Rabb semesta alamin, mengatur alam semesta ini. Maka kemudian wa adinat li rabbiha, ya, wa adinat li rabbiha, ya. Ini pilihan kata-kata yang memang beda, ya. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit dan bumi itu seperti itu. Sudah semestinya langit dan bumi itu seperti itu. Kemarin kita sudah bahas, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit, tsumma stawa ila sama, ketika Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit, kemudian Allah menuju ke langit wa hiya dukhun, dan dia masih berupa asap, ya kan? Faqala laha wa lil ardi qiya taw'an aw karha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan kepada bumi, "I'tiya taw'an aw karha." Datanglah kalian berdua dalam keadaan patuh maupun terpaksa. Qala ta'ataina ta'in. Mereka mengatakan, kami datang dengan patuh. Ya? Jadi sebelum diciptakan sudah berjanji sama Allah Subhanahu wa taala, kami akan datang secara patuh. Ya, kami akan datang secara patuh. Langit dan bumi itu akan datang secara patuh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas, ya. Yang paling berat penciptaannya itu siapa? Langit dan bumi, ya kan? Antum asyaddu khalqan anis sama, ya kan? Apakah kalian lebih susah penciptaan dari langit? Tidak, lebih susah langit dan bumi penciptaannya. Logikanya begini, logikanya. Kan ini kuat. Langit dan bumi ini kan kuat, ya kan? Kuat sekali yang bumi. Allah Subhanahu wa taala tentu Maha kuat. Yang secara logika yang mungkin lebih berhak menentang, melawan orang yang kuat itu adalah orang yang kuat. Secara logika, ya.
secara logika yang menentang orang yang kuat, yang melawan orang yang kuat itu mestinya orang yang kuat juga. Betul? Betul. Secara logika begitu ya. Nah, manusia dibandingkan dengan langit dan bumi lebih kuat mana? Langit bumi gitu. Langit dan bumi, ya kan? Nah, manusia, bumi dan langit yang kuat, yang secara logika lebih berhak melawan orang yang kuat, itu saja tunduk patuh, adina, tunduk patuh melaksanakan perintah dengan sukarela, dengan senang hati. Nah, langit dan bumi tunduk patuh sukarela melaksanakan perintah Allah dengan sukarela dan senang hati. Itu makhluk yang paling kuat. Nah, manusia makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Kan begitu. Sekarang logika mestinya apa? Lebih patuh daripada langit dan bumi. Tapi kenapa manusia yang lemah justru lebih berani daripada Langit dan bumi. langit dan bumi? Betul? Betul. Hah? Betul. Kenapa kira-kira manusia begitu? Engkau. Hadiron. Engkau. Kenapa manusia kokoh kira-kira? Akalnya, punya akalnya. Akalnya. Kalbu ya. Kalbunya. Ya. Akal. Disinilah sisi yang secara fisik, secara penciptaan mungkin lebih lemah daripada ini. Tapi secara penciptaan sebagai seorang manusia dia lebih mulia daripada langit dan bumi. Dia kan lebih mulia. Kenapa? Langit bumi itu tinggal nunggu perintah saja. Ya? Langit bumi tinggal nunggu perintah saja. Nanti kalau pas waktunya kamu harus hancur, dia harus hancur. Tidak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan. Tapi manusia ada pilihan. Manusia ada pilihan. Manusia ada pilihan. Nah, surga, neraka, kan begitu ya? Ini maksiat, ini taat, kan begitu. Manusia ada pilihan. Lebih berat ada pilihan atau tidak ada pilihan? Ada pilihan. Lebih berat ada pilihan. Lebih berat ada pilihan. Dari sisi ini manusia sebetulnya lebih mulia daripada makhluk yang lain. Dari sisi ini manusia itu mestinya lebih mulia daripada makhluk yang lain. Kalau dia kemudian memilih yang Surga. ini, ya. Kenapa? Lebih mulia. Kenapa? Karena dia ada pilihan. Sementara yang lain dia ada pilihan. Dia ada pilihan untuk melaksanakan perintah dan ada tidak melaksanakan perintah. Tapi dia kemudian susah payah jiwanya, susah payah hatinya untuk melaksanakan perintah. Ini lebih baik daripada langit dan bumi. Ya kan? Kenapa? Karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah larangan, begitu. Ya kan? Ini maksiat, ini taat, ini enak, ini enggak enak, ya kan? Ini sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan hawa nafsu, ya kan? Yang kita pilih yang sesuai dengan hawa nafsu itu terus ya jatuh kita, ya kan? Tapi yang kalau kita pilih yang kemudian bisa menyelamatkan kita di akhirat, mulia kita. Ini manusia mestinya memilih seperti itu, dia mulia daripada yang lain. Makanya kemudian ahsan takwim, lebih baik penciptaannya, lebih mulia penciptaannya daripada yang lain. Kenapa? Karena manusia punya pilihan. Sementara langit dan bumi tidak ada pilihan, dia harus tunduk dan patuh saja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia kemudian melaksanakan perintah Allah, lebih baik daripada langit dan bumi. Ya, sebagai sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari segi fisik ya tentu kita manusia yang lemah, ya kan? Tidak ada di antara kita yang sekuat langit dan bumi. Tapi dari sisi kita diciptakan hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih mulia kalau kemudian kita bisa memilih untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya sudah begitu. Ya kan? Mestinya sudah harus memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa adinat fi rabbiha wa huqqan. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan ini, wahai manusia, kalian tahu nggak yang namanya langit dan bumi yang begitu kuat saja, ya, mereka ini dengan sukarela, sepenuh hati sukarela melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Ini sebetulnya untuk kemudian membuat perbandingan dengan kita manusia, ya kan? Dengan kita manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan yang lebih lemah daripada manusia. Mesti kalau Allah Subhanahu wa taala buat perbandingan sesuatu yang lebih besar. Kamu saja ya, yang seperti itu, langit saja yang seperti itu kuatnya, tunduk, patuh, senang hati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi kamu, kan begitu ya? Itu kalau dibandingkan mesti begitu. Makanya kemudian diterapkan langit dan bumi yang taat, diterapkan langit bumi yang patuh. Kenapa? Buat perbandingan bagi kita yang lemah, langit dan bumi yang kuat saja begitu, kita yang lemah mestinya lebih begitu. Ya, lebih dengan senang dan sukarela melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terpaksa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang terpaksa taklim, tidak ada yang terpaksa sholat, tidak ada yang terpaksa qiyamul lail, tidak ada yang terpaksa puasa, tidak ada. Orang mukmin muslim tidak ada yang terpaksa itu. Tidak ada yang terpaksa. Karena apa? Karena kita manusia lebih berhak untuk tidak terpaksa. Langit saja tidak terpaksa kok. Langit dan bumi aja tidak terpaksa, apalagi kita lebih harus kemudian tidak terpaksa lagi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun terkadang masih banyak di antara kita yang kemudian terpaksa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lo nyaman di rumah boleh ya coba Pak ujian apa ini? Pak ujian benar kok terus dengar kok ya terus objek apa? Paksa. Hanya paksa. Ada begitu? Ada. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena terkadang seorang mendapatkan petunjuk itu harus dipaksa dulu. Terkadang seseorang itu bisa berubah, harus dipaksa dulu. Kalau nggak dipaksa, kadang-kadang nggak bisa berubah. Iya nggak? Dipaksa sholat, nggak apa-apa dengan berat hati dia sholat, nggak apa-apa. Memang harus dipaksa pertama, ya kan? Kadang-kadang perlu begitu. Dari terpaksa itulah kemudian dia nanti perlahan-lahan akan sadar, ya kan? Akan perlu dengan kesadaran. Tapi kalau kita biarkan, nggak kita paksa, sejak kecil kita paksa, nanti dewasa juga akan sulit untuk kemudian melaksanakan dengan sadar. Tidak apa-apa. Bahkan kemudian untuk sesuatu yang kemudian baik kita kasih iming-iming dan niatnya bukan karena pengajian, niatnya karena dunia, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun dia harus niatnya itu, tidak apa-apa. Ayo kalau mengaji, jauh. Ayo kalau lagi beri pesan, saya katakan. Oh buat, iya buat. Oke beri pesan. Jauh norok, ya kan? Beri pesan sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa begitu, ya kan? Asal dia mau ngaji terlebih dahulu, ya kan? Nanti siapa tahu dengan ngaji itu dia dapat hidayah, ya kan? Dapat hidayah yang kemudian lebih pintar lagi daripada orang yang ngaji itu, yang ngasih duit. Bisa jadi begitu kan? Bisa jadi. Yang ngasih duit malah mulai ini, yang dikasih duit sudah tambah semangat, ya kan? Terus tambah semangat, akhirnya bisa melebihi orang yang ngajak. Bisa begitu, boleh, tidak apa-apa, ya. Itu diambil dari kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatu Mekah, ya. Ketika Fatu Mekah, ya. Ketika perang Hunain atau perang apa itu? Ketika perang Hunain, ya. Nabi dapat ghanimah banyak, ya kan? Orang Arab Badui itu datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta bagian, ya Rasulullah kami minta kambing, kasih kambing 1 lembar sama Nabi. Ini bawa pulang 1 lembar. Pulang ke kampungnya dia cerita sama temannya. Datang ke Muhammad, kamu minta Muhammad sana. Muhammad itu kalau ngasih gak kena kata miskin katanya. Sudah datang ke Muhammad, datang ke Nabi dikasih 1 lembar lagi. Tidak apa-apa. Biar mereka masuk Islam dulu, tidak apa-apa. Yang penting mereka masuk Islam dulu. Nanti setelah mereka masuk Islam, baru kemudian belajar Islam, baru kemudian Islamnya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bisa jadi begitu, bisa jadi begitu, ya kan?
boleh begitu, tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau umpama takmir menyediakan kopi, teh, roti, gitu kan, supaya orang tertarik pengajian, tidak apa-apa. Biar mereka tertarik pengajian itu, ya kan? Wah, ngaji nyaman, barokah. Ada teh, ada kopi, ada roti, gitu kan? Udah lengkap ngaji. Iya, buat ngaji. Begitu ngaji, dapat pencerahan, dapat ini. Kemudian besok niatnya sudah berubah, ya. Niatnya sudah tidak lagi karena ada kopi, karena ada roti, karena ada teh, tapi niatnya memang senang kemudian dapat ilmu pengetahuan. Semua harus begitu. Semua mungkin terpaksa. Kita dulu mungkin juga semuanya terpaksa dulu, ya kan? Nanti lama-lama kita akan merasa nyaman, ya? Akan merasa nyaman, ya? Lo ngaji aja lo nyaman, lo belajar aja lo nyaman, ya kan? Mau terlambat aja lo nyaman. Semua akan merasa tidak nyaman. Tapi semua berawal dari terpaksa, memaksa jiwa kita itu, ya kan? Memaksa jiwa kita itu. Kenapa kita harus paksa jiwa kita? Karena memang sebetulnya ya kita memang butuh memaksa jiwa kita. Kalau enggak, nah kita yang akan terseret hawa nafsu kita itu. Al-qayyisu man da'ala nafsahu wa amina lima ba'dal maut wal azizu wa man tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang kuat itu al-qayyisu man da'ala nafsahu wa amina lima ba'dal maut. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu ini. Wa amina lima ba'dal maut, dan dia banyak beramal untuk sesuatu setelah kematian dia. Wal azizu, dan orang yang lemah, wanittada hawahu, dia senantiasa menuruti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, kemudian banyak berangan-angan. Lo ngaji kok? Oke, ki umur 40 ya kan? Ki insyaallah umur 50 ya kan? Ngaji ya kan? Berangan-angan begitu terus. Ki umur kok baru tobat, ki umur setia baru tobat. Terus itu orang yang lemah begitu angan-angan terus, ya kan? Nggak bisa begitu. Itu bukan orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang sekarang ada waktu, sekarang dia beramal. Ya kan? Idza amsayta fala taqtadiru idza sabaha fala taqtadiru al-masa wa idza asbahta wa idza amsayta fala taqtadiru as-sabah. Ya kan? Kalau sudah datang waktu sore, jangan tunggu waktu subuh. Kalau sudah datang waktu subuh, jangan tunggu waktu sore. Ya kan? Begitu ada kesempatan sore, kerjakan sore. Begitu ada kesempatan pagi, kesempatan pagi. Ya kan? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kalian di dunia ini gharib. Ya, gharib. Orang yang melakukan perjalanan, orang asing. Orang asing di dunia ini, aw 'abir sabil, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Ya kan? Jika datang waktu subuh, jangan tunggu waktu asar. Datang waktu asar, jangan tunggu waktu subuh. Laksanakan segera kebaikannya punya rencana kita ini. Jangan bertaman amali, jangan banyak panjang anak-anak amal. Besok. Engkau terus nyebut masjid ya, kan? Pergi Dente apa? Dente cair, dente gratifikasi, apa namanya? Sertifikasi, Pak Tom. Sertifikasi, nanti sertifikasi tahun nanti nyumbang, ya kan? Nanti mau panen, nyumbang, ya kan? Semua begitu. Padahal ada kesempatan, meskipun sedikit, ya. Ada kesempatan kita nyumbang hari ini, ada. Siapa bilang nggak ada, ya kan? Kita bisa infak sekian, dan mungkin begitu ada kesempatan, laksanakan amal kebaikan. Ya, bahkan sudah pernah saya sampaikan. Begitu kita kadang-kadang terbesit amal baik, ya kan? Maka jangan tunda sampai kemudian nanti selesai sebentar lagi, jangan tunggu sebentar lagi. Kadang-kadang begitu kita tunggu sebentar lagi, sudah hilang kesempatan. Kadang-kadang sebentar saja sebetulnya, ya kan? Mau sholat Jumat kan gitu ya, sudah bawa uang, ya kan?
lihat pengemis, ya kan? Mau dikasih lagi baik mulai Jumatan beri, kan begitu ya? Begitu mulai Jumatan orang ada, orang ada, sore orang ada. Nah, kadang-kadang seringnya begitu. Maka begitu lihat ada kesempatan, wah langsung pergi. Mau mulai Jumatan lagi urusan mulai Jumatan, ya kan? Yang penting begitu adanya beri. Mulai Jumatan tulis. Jadi mulai Jumatan, apalagi mulai Jumatan. Begitu habis Jumatan, hilang orang, sudah tidak ada, sudah hilang apa? Kesempatan untuk seringnya kita begitu, seringnya kita begitu. Kita semua ya, kita semua ini seringnya begitu. Nah, maka semaksimal mungkin ikuti wa'adina li rabbil alamin, yaitu apa? Senang, antusias, senang hati mendengar dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting ya. Yaitu apa? Senang, antusias, senang hati mendengar dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aku lupa dia ada astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beritahuan kepada jamaah takabur ke depan nanti